Ya, isi 1 sampai 3. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan untuk founder dan co-founder kita, Abi Masuri Firmansyah dan Umi Elis, yang telah mempercayakan saya untuk menjelaskan bisnis syariah. Jadi Bapak Ibu, di sini saya ya nggak maksud untuk menggurui, tapi kita hanya sharing aja gimana caranya kita bisa menjadi keluarga sejahtera gitu ya Bapak Ibu, di dunia maupun di akhirat. Eh, Mulai aja kali ya Ayah, slide-nya ya. Nah di sini Bapak Ibu, saya cerita saya dulu ya Bapak Ibu ya, pengalaman saya sebelum kita masuk ke materi. Kenapa sih saya bisa sampai ke bisnis syariah ini gitu Bapak Ibu? Karena memang saya ini sudah berbagai usaha saya jalanin karena memang saya hobinya berdagang. Saya nggak pernah kerja, padahal saya lulusan S1 gitu Bapak Ibu. Tapi saya nggak suka jualan gitu, nggak suka kerja di belakang apa namanya di belakang meja gitu ya, karena saya orangnya bosenan. Jadi saya usaha. Nah, semua usaha udah saya jalanin dan lagi-lagi Bapak Ibu, usaha saya mungkin belum Allah ridhoi gitu ya, cobaan demi cobaan gitu kan. Sampai saya akhirnya terjerat riba Bapak Ibu. Nah, saat itulah apa namanya cobaan demi cobaan saya hadapin, saya laluin gitu. Ini sebenarnya masalahnya apa gitu kan ya. Karena mungkin Bapak Ibu ngalamin sendiri gitu masalah yang sekarang Bapak Ibu alami gitu kan. Mungkin gitu ya. Kita mainnya terlalu jauh gitu Bapak Ibu. Mainnya terlalu jauh jadi Allah ingetin jangan jauh-jauh mainnya gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menegur kita semua dengan masalah-masalah yang kita alamin. Nah, di sini Bapak Ibu, saya, founder dan co-founder pengen ngasih tahu nih, gimana sih caranya gitu ya, kita bisa membangun keluarga sejahtera gitu Bapak Ibu, di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah saya muhasabah diri Bapak Ibu dalam kehidupan saya gitu, sebenarnya apa sih yang salah gitu, sampai benar-benar itu Allah nolin gitu Bapak Ibu kehidupan saya. Nah, pada saat itu saya pengen punya usaha, pengen punya bisnis yang mana saya makin dekat sama Allah, tapi semua impian saya bisa tercapai tanpa riba gitu Bapak Ibu. Dengan berjalannya waktu, saya berdoa, ya Allah, saya pengen punya bisnis, pengen punya usaha gitu kan. Karena gini Bapak Ibu, saya pribadi berpikir dengan sisa usia saya gitu, gimana caranya lebih manfaat lagi gitu Bapak Ibu. Gimana caranya memanfaatkan usia yang dikasih Allah, kesempatan gitu kan, karena usia kita nggak tahu kapan kita pulang gitu ya Bapak Ibu ya. Tugas kita hanya menyiapkan bekal gitu. Nah, kemudian eh, dalam perjalanan saya mencari misalnya hijrah gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu dengan niat memperbaiki diri semakin baik lagi. Nah Allah tolong nih Bapak Ibu. Saya dikenalin dengan seminar dengan bisnis syariah. Alhamdulillah pada saat itu ketika pertolongan Allah itu hadir, niatnya cuma silaturahim kata teman saya. Udah, ini ada usaha bagus kata teman saya. Usaha bagus, pasti kan kalau usaha ada modalnya. Tapi pada saat itu tuh saya benar-benar terpuruk banget gitu Bapak Ibu, dinolin sama Allah gitu kan ya. Nah, karena niat silaturahim, karena saya yakin dalam silaturahim itu panjangin umur, banyakin rezeki, udah bismillah aja saya datang. Nah, saya dijelaskan nih Bapak Ibu mengenai bisnis syariah ini. Pada saat itu saya ketemu Abi, saya dijelasin Mbak Sari, kalau pengen bikin warisan ke anak nggak usah dibeliin rumah, nggak usah dibeliin mobil. Nah, ini ada solusinya. Udah tabungin aja di sini gitu ya. Nah, ditabungin di base corporation gitu Bapak Ibu.
Nah, di situ dijelaskan sama Abi akan kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan berupa bisa punya motor nggak kredit, bisa punya mobil nggak kredit, bisa punya rumah. Nah, itu tuh Bapak Ibu. Karena saya benar-benar mobil diambil, rumah diambil, semuanya diambil. Alhamdulillah saya masih dikasih sehat untuk bisa ikhtiar. Nah, begitu dijelasin, jadi kita ini setelah hijrah nih, saya benar-benar hijrah Bapak Ibu. Mungkin ada pengalaman sama seperti saya gitu ya. Setelah hijrah itu nggak ada yang nolongin saya selain Allah Bapak Ibu dan diri saya sendiri. Jadi begitu kesempatan itu hadir, begitu saya dikasih penjelasan mengenai bisnis syariah ini, saya nggak berpikir gimana, maksudnya hanya berpikir baik aja gitu Bapak Ibu. Nah, setelah saya dengerin apa namanya penjelasan tentang bisnis syariah, kerjasama sama PT BES gitu kan ya. Nah, terus yang namanya usaha di situ ada beberapa produk gitu kan. Tapi saya nggak fokus di situ Bapak Ibu. Gimana caranya rumah saya bisa balik gitu. Itu aja intinya. Nah, di situ saya nggak mikir modalnya gimana, saya nggak mikir entar gimana caranya, pokoknya jalanin aja, nikmatin aja. Emang dalam perjalanan saya ngerasa ya kayak kita kan menuju suatu tempat gitu, ada belokan, ada tanjakan, ada turunan gitu kan. Tapi saya berusaha menikmati gitu Bapak Ibu. Setelah saya jalanin ya hijrah, pertama kan hijrah, terus berprasangka baik sama Allah, itu nggak ada namanya karena gini, semakin seseorang itu memperbaiki diri, maka Allah juga akan membantu untuk memperbaiki kehidupannya gitu Bapak Ibu. Jadi itu buat saya juga motivasi. Nah, terus di saat saya membuat keputusan untuk ya udah deh bismillah gitu kan, saya menjalankan bisnis syariah ini, bismillah, kan itu saya lagi dalam keadaan sulit dan saya yakin itu kemudahan akan ngejar gitu Bapak Ibu, seperti itu. Nah, alhamdulillah begitu saya hijrah, saya dijelasin, nah ini ada perusahaan nih Bu Sari, namanya Best Corporation, yang mana visi misinya bantu umat terbebas dari hutang dan riba. Masya Allah, itu dari visi misinya aja itu luar biasa banget Bapak Ibu, yang mana semua perusahaan itu berbondong-bondong ngajak kita riba, sedangkan dosa riba itu paling rendah itu Masya Allah itu berzina sama ibu kandung sendiri. Gimana coba? Saya ingat banget waktu saya ngajuin kredit motor diterima, itu langsung ucap alhamdulillah, padahal saat itu juga tekan kontrak sama Allah itu perang sama Allah dan Rasulnya, seperti itu. Tapi saya nggak ngeh gitu Bapak Ibu, belum begitu paham, malah ngucap alhamdulillah. Nah, setelah PT BES ini kan visi misinya bantu umat terbebas dari utang dan riba. Nah, dia ini punya owner, itu pinter, muda, soleh. Masya Allah, dengan visi misi beliau, go berkah, no riba, go baitullah. Jadi itu bikin saya menarik juga untuk menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Nah, PT BES ini kan namanya usaha ya Bapak Ibu ya. Akadnya jual beli. Kalau jual beli itu kan ada produk. Nah, di sini kita produknya ada 4 segmen Bapak Ibu. Ada kesehatan, ada otomotif, ada pertanian, ada kecantikan dan kegantengan. Tapi pada saat itu saya juga nggak langsung menikmati produknya karena saya fokusnya gimana caranya rumah saya bisa balik, udah itu aja.
Nah, setelah saya mendapatkan produk, saya bilang sama teman-teman, lu mau nggak nih lunas utang gitu kan? Ini ada usaha bagus banget gitu. Pokoknya gimana caranya saya PCA, kan di sini cuma PCA aja ya. Setelah kita dapat produknya, pakai cerita aja gitu. Tapi saya karena pada saat itu saya fokusnya gimana caranya rumah saya bisa balik. Jadi saya bilang kayak gitu ke teman-teman, ini ada usaha bagus banget nih, bisa punya rumah gratis, saya bilang gitu, bisa punya mobil gratis, saya bilang kayak gitu, bikin orang penasaran. Nah, setelah saya mereka datang atau online ataupun offline gitu ya, terserah Allah deh tuh. Itu rezeki saya atau bukan, yang penting tugas saya buat ngajak aja gitu Bapak Ibu. Nah, di situ tadi kan ada produk tuh ya, ada kecantikan, ada pupuk, ada kesehatan gitu kan, ada penghemat BBM. Nah, kita menikmati tuh Bapak Ibu produk-produknya semua. Ketika kita masuk di usaha ini slide-nya nggak bisa diganti ya. Kita PCA aja Bapak Ibu. Nah, kita di bawah naungan dari SSW yang dikepalai atau dikepalai oleh Abi Masuri Firmansyah dan Umi Elis. Nah, terus setelah kita dibina, dibimbing, Bapak Ibu gimana caranya, karena beliau Abi Masuri dan Umi Elis ini orang tua kita di sini ya, istilahnya ibarat ngebabat hutan, beliau ini udah duluan. Jadi dikasih tahu nih cara-caranya seperti apa gitu Bapak Ibu. Smart Synergy World, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama gitu. Jadi benar-benar kita sama-sama nih bareng-bareng untuk capai impian kita masing-masing. Nah, setelah kita mendapatkan produk tadi Bapak Ibu, yang tadi 4 itu, kita kan PCA nih, pakai produknya cerita, ajak. Udah, di situ aja Bapak Ibu. Ketika kita merasakan, kayak saya nih kemana-mana, saya selalu ada produk andalan saya tuh. Ketika ada orang yang batuk sedikit, kenapa Bu? Ada yang nggak enak gitu, saya udah main kemana gitu. Yaudah deh, ambil air hangat. Saya ada herbal nih bagus gitu kan. Saya sedekah 3 tetes, itu ada yang namanya produk, itu produk baru dari kita PT BES ya. Alkabes, itu luar biasa, keren banget. Saya sedekah 3 tetes, baliknya bertetes-tetes Bapak Ibu. Nah, di situ. Jadi PCA itu keren. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu, setelah PCA ya. Ini mana lagi nih? Setelah PCA, kita kan udah cerita nih. Udah cerita PCA gimana cara dengan produk kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita arahkan deh Bapak Ibu. Kita arahkan. Jadi di sini Bapak Ibu bukan hanya punya usahanya aja, tapi kita bisa menjalankan usahanya gitu. Bukan hanya kita beli produk, tapi kita dapat satu usaha. Yang mana ketika kita jalankan, kita kita menikmati prosesnya, insya Allah Bapak Ibu, semua segala impian kita bisa tercapai. Gitu. Termasuk saya gitu Bapak Ibu ya, yang awalnya saya benar-benar dienolin sama Allah gitu kan, semuanya habis Bapak Ibu, efek dari riba, ya mudah aja bagi Allah buat datengin orang, buat nipu kita lah, buat istilahnya ya banyak cara Bapak Ibu bagi Allah untuk bikin kita tuh nggak sejahtera lah gitu ya. Nah, setelah saya arahkan, mereka paham. Nah, mereka juga melakukan apa yang saya lakukan gitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu setelah PCA ya, kita kan sudah tuh di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga yang punya niat nih. Sekarang saya kalau bilang cerita ke orang, Bu, mau nggak Ibu pergi haji gitu kan? Di sini Bu caranya nih.
ada gitu kan. Dalam waktu setahun ibu bisa pergi haji gitu. Gimana caranya gitu. Setelah dijelaskan nih ada perusahaan bagus banget Bu. Jadi gini Bapak Ibu, setelah kan tadi kan maaf nih ya saya ngulang-ngulang gitu kan ya. Jadi ketika kita punya tujuan haji, karena kan itu rukun Islam nih Bapak Ibu wajib ya. Banyak orang di luar sana yang bela-belain buat punya rumah, punya mobil, tapi ketika kita ditanya haji itu belum panggilan. Tadi saya dengar tuh ada yang bilang belum panggilan. Uangnya ada, mampu dia kredit mobil, kredit rumah gitu kan. Tapi begitu buat haji belum mampu gitu. Padahal haji itu wajib. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu tadi kita baru menghadiri acara Walimatus Safar dari leader saya. Nah, jadi termotivasi nih. Jadi saya sekarang arahinnya ke umroh aja haji. Bapak Ibu nih ada usaha. Bisa ngajak Bapak Ibu haji. Modalnya berapa? Kecil banget Bapak Ibu gitu kan. Berapa? Sekali seumur hidup 2.600.000. Dengan uang 2.600.000 itu Bapak Ibu bisa pergi haji sekeluarga. Ada yang lebih keren lagi, sekeluarga besar gitu kan. Itu modalnya mulai dari 2.600.000 sampai 77.600 gitu, 500 gitu Bapak Ibu. Nah, dari situ mulai orang penasaran masa sih apa iya gitu. Iya. Begitu kita presentasiin kan impian kita kan macam-macam di Bapak Ibu ya. Ada yang pengen punya mobil, ada yang pengen pergi haji gitu. Nah, saya arahinnya sesuai kebutuhan mereka gitu kan. Nah, setelah saya arahin, nah di sini kan tadi ada modalnya 2.600.000 itu kita bukan hanya dapat haji, tapi kita bisa punya penghasilan harian, mingguan, bulanan. Terus juga kenapa saya pilih usaha ini? Karena Bapak Ibu udah terbukti, udah ribuan yang saya tahu nih udah kebukti, udah pada dapat semua. Jadi di situ saya makin yakin nih Bapak Ibu, yang dibantu tuh 6.000 orang yang untuk umroh atau haji atau punya motor. Terus punya mobil, termasuk saya alhamdulillah Bapak Ibu dengan pertolongan Allah ya. Yang tadinya mobil saya hilang tuh karena ketipu, nggak beruntung gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah balik. Nah, ini insya Allah nih rumah saya atapnya udah kelihatan dikit lagi. Insya Allah. Jadi saya makin semangat, ditambah lagi niat buat haji Bapak Ibu. Nah, di sini ada 500 lebih nih yang udah kebukti dapetin mobil setaraf Pajero gitu ya Bapak Ibu, sama rumah di atas dari 200 orang Bapak Ibu. Jadi bikin saya semangat lagi tuh. Wah, ini mah benar-benar kalau misalkan usaha yang berhasil cuma 1-2 orang itu dipertanyakan lah. Terus kebanyakan bukan orang kita lagi, orang luar gitu kan. Kebanyakan turunan Cina yang berhasil. Nah, ini Bapak Ibu dari kalangan mana aja, nggak penting latar belakang, yang penting mau aja gitu Bapak Ibu menjalankan. Nah, terus lagi tadi kan modalnya 2.600.000 sekali seumur hidup. Bapak Ibu dapat apa aja? Dapat produk. Pilih sesuai kebutuhan. Misalkan kalau saya lebih ke kesehatan Bapak Ibu, sama ada yang ngambil penghemat BBM, ada juga yang ngambil pertanian. Ada tadi lupa tuh ya. Produknya Bu Haji tuh ketinggalan deh jadinya. Nah, terus di situ karena kenapa saya lebih fokus ke kesehatan, karena kita banyak uang nggak sehat buat apa gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa pilih sesuai kebutuhan, misalkan mitra atau partner bisnis. Bapak Ibu butuhnya, saya pengen ngambil pupuk, boleh. Saya pengen ngambil ini deh, kesehatan, boleh, gitu kan ya. Ada juga yang kecantikan, boleh juga. Tergantung. Jadi di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ibaratnya kita cuma ngalihin aja, tapi kita dapat satu hak usaha gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian gimana caranya? Tadi saya bilang caranya itu yaitu PCA doang Bapak Ibu.
pakai cerita, ajak gitu Bapak Ibu, itu doang. Jadi di sini ketika kita cerita nih, contoh ada beberapa tadi kita juga sharing-sharing sama founder dan co-founder, ada salah satu produk terbaru dari PT BES ya, Alkabes dan Dalgesic, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang punya sakit dengkul, yang sakit apa tadi kata Umi itu saraf kejepit, itu bisa jadi solusi Bapak Ibu. Nah, ditambah kita bikin sehat orang untuk apa? Untuk ibadah. Begitu mereka udah sehat, ibadah, mereka dapat income gitu. Seperti itu. Jadi kan bikin senang orang itu kan ternyata bikin kita ajaib juga Bapak Ibu. Nah, begitu mereka penasaran ini apa sih gitu kan. Nah, tadi kan di sini kan ada PCA nih, arahkan ke pertemuan. Nah, kita arahkan deh, kita kenalin. Jadi kalau saya di luar sana ibaratnya saya cerita nih ada yang jual, kalau kita kan cerita ke orang ada yang jual, nih ada nih yang jual emas segramnya emas 24 itu 500.000. Enggak ada yang percaya tuh Bapak Ibu. Nah, tapi ketika kita ajak ini orang ke tokonya, engkoknya yang bilang, kira-kira mereka percaya apa enggak? Gitu aja. Jadi fungsinya ke pertemuan itu ibaratnya kita ajak ini orang ke pertemuan, ke apa, ke tokonya gitu. Yang punya tokonya sendiri yang ngomong gitu. Nah, di situ kan mulai tuh. Makanya saya di sini benar-benar yakin banget Bapak Ibu, maksud gini. Dengan kita ikhtiar manjada wajada, terus kendaraannya tepat, terus lagi ngerjainnya bareng-bareng Bapak Ibu, nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu. Semua impian kita bisa tercapai gitu. Jadi saya bersyukur banget Bapak Ibu ya, saya punya leader itu ngarahin saya luar biasa gitu kan. Itu beliau ngajarin, udah Mbak Sari, perbaikin aja ibadah kita, nanti Allah akan bantu gitu. Jadi saya ya ini jadi PT BES ini, usaha ini cuman jembatan Bapak Ibu buat Allah nggak bingung ngasih kita penghasilan. Ya, ngasih kita penghasilan Bapak Ibu. Modalnya murah. 2.600.000 dapat produknya 14 box. Bisa kita pakai sekeluarga. Dan bisa diwarisin Bapak Ibu. Masya Allah. Nah, terus dikerjainnya berjamaah, enggak sendirian. Kita kemarin-kemarin usaha fokus sama diri sendiri, ya udah rezekinya buat diri sendiri doang, nggak buat rame-rame. Di sini Bapak Ibu kita ngerjainnya rame-rame. Jadi enggak, istilahnya enggak pusing gitu ya, maksudnya enggak apa sih, sambil bercanda, sambil ngobrol, tapi tahu-tahu sampai gitu Bapak Ibu dengan impian kita. Nah itu. Nah terus lagi setelah apa namanya ngerjainnya bareng-bareng gitu kan. Nah di sini juga Bapak Ibu saya ngerasanya ya banyak, pokoknya ada hal-hal yang nggak bisa saya ungkapkan gitu ya. Pokoknya saya bersyukur aja deh. Alhamdulillah. Yang tadinya Bapak Ibu saya tuh kemerungsung, kalau kata orang apa tuh ya, kemerungsung. Kalau ada bayar apa gitu kan, larinya ke orang, larinya, wah kemana nih. Tapi sekarang Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan wasilah dari PT BES, dengan pertolongan Allah, masalah beres Bapak Ibu. Alhamdulillah gitu ya. Makanya saya di sini Bapak Ibu, apa sih? Bukan hanya saya aja yang saya daftarin. Jadi saya keluarga besar saya masukin semuanya buat ikut usaha ini. Nah, sebagai bukti saya dulu gitu Bapak Ibu. Jadi ibaratnya saya ngumpulin gula dulu nih. Ketika gula udah banyak, semut datang sendiri nggak? Itu aja. Nah, terus ikutin arahan leader. Ikutin semua hal-hal atau pertemuan-pertemuan yang dibikin sama PT BES atau
eh, SSW yang kita di bawah naungan mereka gitu ya. Ikutin semua arahannya. Insya Allah Bapak Ibu pasti berhasil. Dan orang-orang yang nggak berhasil itu yang nggak ikutin arahan dari atasan Bapak Ibu. Karena di sini semua ilmunya dikasih, nggak ada yang diumpet-umpetin, semuanya transparan. Jadi saya bersyukur juga ya, baru ini ada usaha yang semuanya dibuka Bapak Ibu. Dan terus prosesnya juga kadang gini ya, saya tuh kalau pas jalan sama leader gitu ya, ya Allah bersyukur banget gitu ya, dulu itu kesian banget usaha gitu kan. Kalau kayak dagang gitu, bukannya saya ngecilin pedagang di luar sana Bapak Ibu. Karena pedagang di luar sana itu kan modal muter gitu Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang tuh pengen punya rumah, pengen punya motor gitu kan ya. Tapi mereka buat biaya hidup aja itu pas-pasan gitu. Jadi di sini ada usaha murah banget gitu Bapak Ibu ya. Terus juga ownernya juga lebih memanusiakan kita nih para mitranya gitu. Kan di mana-mana kalau kita kerja gitu kan itu istilahnya yang penting gue untung, kalau lu sih gimana terserah gitu kan. Nah ini enggak Bapak Ibu, jadi benar-benar memanusiakan manusia lah gitu. Ditambah lagi modalnya cuma sekali, yang terus di awal nih harusnya kita bayar 3.600.000 udah didiskon, dapat diskon. Di mana ada usaha yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kalau saya ngejelasin terus presentasi ke orang itu berdasarkan pengalaman saya sendiri aja gitu. Karena kalau misalkan kita presentasi ke orang kan orang juga berasa kalau kita banyak bohongnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini mah orang bakal apa ya? Ya pernah kan gitu kan ngobrol gitu sama orang kalau dia tuh lu mah cuman ini doang bohong gitu kan, hanya ngada-ngada gitu ya. Tapi kalau kita cerita diri kita sendiri Bapak Ibu itu lebih mengena gitu, karena saya juga pernah ngerasain apa yang dia rasain gitu Bapak Ibu. Jadi saya ada pengalaman, saya nih ngajak enci saya gitu kan, dia bilang saya cerita nih Ci ada usaha bagus banget, saya bilang modalnya kecil terus dikerjainnya kagak sendiri Ci gitu. Terus hadiahnya itu Pajero. Pada saat itu dia tuh lagi ada masalah keluarga lah, curhat begini 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 begini, singkat cerita, lu yakin Sari dapat Pajero? Yakin. Pada saat itu saya belum dapat Pajero Bapak Ibu. Saya pada saat itu belum dapat apa-apa. Tapi dengan keyakinan penuh, pokoknya saya mah yakin deh gitu. Nah, itu apa sih? Ya bikin orang tuh, oh iya dia aja yakin banget gitu. Lu yakin dapat? Yakin lah, saya bilang. Terus sampai 4 kali nanya, akhirnya ya udah gini aja deh Ci, terserah Ci mau ikut apa enggak. Tapi ini terakhir, kalau Ci mau ayo, kalau enggak ya udah. Akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu, saya ajak ketemu Umi Elis, dijelaskan di sana, alhamdulillah langsung join. Jadi di sini usaha butuh, ya pertama itu yakin dulu modalnya. Begitu yakin, udah action. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada beberapa wadah atau apa ya namanya, apa sih, kayak gimana ya, ya contoh nih tadi kan yang saya bilang 2.600.000 itu kan satu nih dapat 14 box gitu ya. Nah potensi kita untuk mendapatkan ujroh gitu, keuntungan itu seharinya cuma 1.200.000, 100.000 sampai 1.200.000. Dan untuk keuntungan kita atau omset profit kita ya itu hanya 1,67 miliar. Tapi ada beberapa nih Bapak Ibu, saya mah kurang menantang kalau satu gitu kan. Ada nih yang prioritas. Kan ada orang yang nasabah prioritas gitu ya. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu.
itu dia punya wadah atau ibaratnya kontrakan lah. Ibu mau pilih punya kontrakan 1 apa 31 gitu. Ya dari modal aja beda, hasilnya pun beda. Tapi Bapak Ibu yang membedakan di sini apa? Yang sama apa? Kerjanya sama Bapak Ibu, capeknya sama, bensinnya sama, tapi hasilnya berbeda. Kalau Bapak Ibu ambil yang prioritas itu 31, modalnya sekali seumur hidup 77.500.000, kita dapat produknya 14 dikali 31 itu 434 PV, dapat keuntungan berapa Bapak Ibu? Ketika semuanya udah jalan nih. Ya kan semua usaha juga pasti merintis dulu gitu ya. Ketika semuanya udah jalan, setahun 2 tahun kita jalanin, itu sehari Bapak Ibu omset kita 37.200.000. Dan keuntungan kita dari modal kita gitu ya, keuntungan semua totalnya itu 51 sampai 51.770 miliar. Jadi pilihan. Nah, terus ada juga yang 3 hak usaha, itu serba 3 gitu Bapak Ibu. Keuntungannya 3 motor, 3 mobilio, 3 Pajero, 3 rumah. Produknya berapa? Berarti 14 dikali 3. Nah, keuntungan seharinya berapa? 3.600.000 per hari. Jadi leader-leader yang kemarin diomongin ke saya setiap ketemu gitu ya, Pak udah dapat apa? Wah, rezeki saya udah kayak tisu gitu kan. Itu ditarik, ada lagi ditarik, ada nah ini Bapak Ibu. Bismillah. Ada juga yang punya tujuan pengen punya rekening kayak Utsman bin Affan, dan ini udah banyak terjadi Bapak Ibu. Jadi plafon ini atau pilihan paket usaha atau kontrakan gitu ya, kalau saya bilang sih kontrakan gitu. Itu pilihan semua ada di Bapak Ibu semua. Mau 1 hak usaha, mau 3 hak usaha, mau 7 hak usaha, mau 15 hak usaha atau 31. Tapi saya sarankan yang paling maksimal Bapak Ibu ambil. Kenapa? Capeknya tadi saya bilang sama, bensinnya sama Bapak Ibu, tapi hasilnya berbeda. Dan memang sudah terbukti ya, leader saya itu kan dijulukin Ratu Priority, itu poinnya cepet banget naik Bapak Ibu. Jadi keren banget gitu ya. Jadi hanya menjelaskan itu udah bismillah Pak, Bu, udah ambil ini yang maksimal. Jadi yang serius mau bisnis ya udah itu aja. Jadi enggak lama ID yang pertama dapat, terus ID yang kedua dapat nih Bapak Ibu. Enggak lama lagi ID yang ketiga dapat gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kira-kira bisa memahami apa yang saya ungkapkan nggak? Kalau yang belum paham bisa chat di kolom ya, itu ya, pertanyaan gitu ya. Mana yang belum paham gitu. Jadi memang di sini kenapa saya bilang yang maksimal, karena semua tujuan kita itu di prioritas. Kalau sekarang ada modalnya, kalau sekarang apa namanya ya, kan momen itu nggak bisa diulang Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan belum ada, minimal reguler Bapak Ibu, atau yang 3 usaha. Itu rata-rata orang-orang yang pada join itu minimal itu reguler. Karena di situ dia ngejar di mana? Di profit pengembangannya Bapak Ibu. Gitu. Jadi semua keputusan di Bapak Ibu mau pilih hak usaha yang mana. Nah, di sini kita akan benar-benar membina gimana sih caranya buat mencapai semuanya gitu Bapak Ibu. Jadi begitu ya Bu Elmi. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum paham, ada yang belum jelas itu. Silahkan bertanya. Ya, terima kasih AA. Kita balikin lagi ke Bu Elmi ya. Ada yang bertanya nggak nih?
Di sini ada yang bertanya, Assalamualaikum, ini usaha apa ya? Oh, ini baru masuk ya. Ya, Bu Elmi, gimana? Halo, Bu Elmi hilang nih. Bu Elmi belum dibuka audionya, Bu Elmi. Oh, belum dibuka ya. Nah, kayak gitu. Nah, tadi itu ya, langsung ini aja kali ke Ayah. Apa? Ke Assalamualaikum, saya baru masuk, usaha apa ini ya? Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi, di sini tuh usaha bisnis syariah. Yang mana dikerjainnya berjamaah, modalnya sekali seumur hidup, bisa diwariskan. Gitu. Ya, malam Bapak Ibu yang belum paham apa yang dijelaskan oleh mediator kita tadi, silakan bertanya. Silakan boleh sharing-sharingnya yang mau ngambil paket reguler atau bisnis atau priority, silakan, kami persilakan untuk bertanya. Yang belum paham sama sekali, monggo yuk silakan bertanya kepada Ibu Nurlain Lasari. Ini ada berapa nih yang ikut nih? Di sini yang baru pertama kali hadir siapa aja ya? Pak Ahmad Musli dari SSW 28. Ya, siapa Bu? Belum ada yang bertanya. Ini jadi usahanya usaha sebenarnya berdagang ya, karena kita kan omset di sini. Nah, kita main gede-gedean omset, tapi ngerjainnya berjamaah. Maaf, Ibu Sari, ini ada yang bertanya, tapi nggak tahu nih dari SSW berapa. Assalamualaikum, saya baru masuk, usaha apa ini ya? Jadi ini Bu, ini usaha bisnis syariah. Jadi kita punya yang dagang gitu ya. Sebenarnya kita berdagang gitu. Cuman kita pakai sistem. Dan kita bukan jualan kayak kayak konvensional gitu. Nah, kita nih usahanya dari pabrik ke PTBS langsung ke kita gitu, Bu. Kenapa? Karena kalau konvensional itu kan banyak nih. Contoh kita jualan aqua. Nggak mungkin kita beli satu botol ke pabrik gitu ya. Nah, kita kan bisanya kalau satu botol aja kan ke warung gitu kan. Nah, itu harganya beda lagi. Nah, di sini jadi semua dipangkas tuh biaya distribusi Bapak Ibu. Jadi kenapa dipangkas dari pabrik ke PTBS langsung ke kita? Yaitu kan kayak biaya iklan, biaya distribusi itu kan lumayan gede. Nah, di sini karena penjualan langsung berjenjang syariah gitu. Jadi semua keuntungan dikasih ke mitranya. Makanya mitranya di sini juga bisa jadi kaya berkah mulia. Gitu Bapak Ibu. Sampai sini paham nggak nih Bu Fatimah ABC? Ini Ibu siapa yang undang ya? Nah, terus di sini juga Bapak Ibu, kita bukan di perusahaan yang ecek-ecek gitu. Itu udah banyak banget penghargaan yang didapat Bapak Ibu. Produk terbaik, terus perkembangan terbaik. Makanya nggak usah diragukan lagi Bapak Ibu. Sesuai dengan namanya best, semuanya yang terbaik Bapak Ibu. Nah, ini ada Ahmad Soleh nih ngangkat tangan. Kenapa nih Bu El? Silakan disapa aja Mbak Sari, soalnya di HP saya tidak kedetek. Pak Ahmad Saleh. Ini yang mitra baru ada berapa orang ya? Boleh. Yang Ibu Fatimah tadi, maaf sudah jelas apa belum Bu? Kalau belum jelas silakan untuk buka Bertanya mic-nya. lagi Bu.
tanya ulang, Bu. Sepertinya belum ada yang bertanya, Mas Ari. Udah paham semua. Nah, jadi gini aja Bapak Ibu, saya cuman kasih masukan ya. Mulai kalau saya pribadi ya bilang ke tim saya itu udah niatin haji kayak ke Bu Haji Rosnita, udah kita pergi haji bareng-bareng. Nah, kebetulan kita punya program tuh haji khusus, bayarnya cuma 177 juta. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan niat seperti itu, kita kejar reward, itu kan kalau kita dapat keuntungan itu dari omset ya, dari 20 juta, 150 juta gitu kan, 500 juta. Nah, itu kita tinggal bagi tuh bisa berangkat berapa orang. Kalau kita dapat keuntungan 500 juta dari perusahaan, berarti ada berapa orang tuh bisa berangkat. Nah, apalagi kalau dapat 1 miliar gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang kita nih tujuannya alhamdulillah udah satu visi misi gitu ya. Untuk haji karena tadi dibilang gitu ceramah Pak Husnul ya. Ternyata ya ada orang nggak sholat, kita nggak sholat. Ada orang nggak puasa, kok nggak puasa sih gitu. Nah, ketika nggak haji biasa aja gitu. Padahal itu kan rukun Islam. Nah, jadi kita begitu saya bilang buat niat haji, alhamdulillah semuanya pada semangat. Oh iya ya benar juga ya. Ya udah deh Bismillah deh kita niat buat haji gitu kan. Jadi memang rata-rata. Nah, di sini perbedaannya gini, kalau misalkan kita basic berarti udah sendiri gitu. Tapi kalau misalkan udah priority aja gitu kan ngambilnya yang usaha prioritas yang 30 hak usaha. Nanti ID pertama buat haji siapa gitu kan. Buat ngajiin siapa, siapa. Ada juga yang kayak gitu Bapak Ibu niatnya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi biar lebih semangat lagi. Tapi kalau saya penyemangatnya yaitu juga saya udah ini banget nih, udah niat banget Bismillah 2025 pengen nyusul Bu Rika pergi haji insya Allah. Nah makanya saya bilang semangat kejar nih, ayo bareng-bareng gitu kan, jangan melehoy. Karena memang gini Bapak Ibu ya, pengalaman saya kemarin waktu saya ikut ke Tegal itu Bapak Ibu Masya Allah ya, itu baru tuh saya kebuka gitu ya. Ternyata bisnis kita ini lagi ditunggu-tunggu orang banyak Bapak Ibu, asal tahu, asal tepat kasih pemahaman ke mereka gitu Bapak Ibu, masuk gitu kan. Jadi tuh pas di Tegal itu para petinggi semua, mungkin Bu Rika bisa ini ya, kalau saya lupa saya minta maaf gitu kan. Mereka tuh baru diskusi gimana caranya membantu perekonomian umat Islam Bapak Ibu. Terus kita datang, kita jelasin. Itu Habib itu langsung masuk Bapak Ibu. Karena ngelihat visi misinya. Jadi semua Ya boleh Bu Fatima, silakan kalau belum paham silakan bertanya dengan Ibu Nurlaila Sari, yang nggak apa-apa masuk dari WA juga, tiba-tiba katanya masuk Zoom, ya nggak apa-apa, itu rezeki Ibu. Silakan Ibu itu berarti bertanya itu kalau jawaban belum dari doa paham. Ibu tuh. Dari mana dapatnya Bu? Siapa yang share? Boleh Bu, itu dari WA siapa? Ibu boleh bertanya Bicara langsung. aja Bu. Bicara aja Bu, silakan. Jadi kalau di sini nggak semangat Bapak Ibu, harus semangat memanfaatkan sisa hidup kita untuk lebih bermanfaat buat orang, buat kita, buat keluarga. Gitu. Jadi Bu Fatima yang tadi saya jelaskan udah paham belum ya? Nah ini juga udah viral juga kan di TikTok gitu ya. Ini apa sih? Karena banyak saya pernah ketemu di mobil itu beneran nggak sih? Tipu-tipu bukan? Alhamdulillah Bu, bukan saya bilang. Saya udah ngerasain apa yang ada di TikTok.
Ibu boleh save nomor saya buat tanya-tanya. Udah gitu aja. Dan emang gini Bapak Ibu ya, lagi-lagi ada yang bilang kok saya susah banget sih cari orang gitu kan. Karena di situ yakinnya itu belum full gitu Bapak Ibu. Terus saya ini nggak ada modalnya. Ya Allah Bapak Ibu, saya waktu masuk kagak ada modal. Saya modalnya cuma mau doang, yakin mau, saya jalanin. Alhamdulillah Bapak Ibu. Karena kalau kita praktekin itu ayat-ayat Allah itu yang di samping kesulitan ada kemudahan. Itu benar-benar Bapak Ibu. Saya ngalamin sendiri. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah ini PT BES ini cuman wasilah biar Allah itu nggak bingung ngasih kita rezeki dari mana. Gitu Bapak Ibu. Kenapa Umi Ali selalu bilang miliaran? Karena di sini kita dapat miliaran Bapak Ibu. Contoh nih tukang cilok dagang. Pernah nggak dapat orderan 1 miliar? Kagak pernah. Orang dia modalnya juga berapa gitu ya. Maksudnya ya kalau dipesan 1 miliar ya dia juga bingung tenaganya gimana bikinnya gitu kan. Nah di sini Bapak Ibu gampang tinggal jalanin doang. Sistemnya udah ada gitu. Jadi saya bersyukur banget ya Bapak Ibu. Kita nggak perlu bikin. Kita nggak perlu ngeracik lagi ibaratnya. Tinggal PCA doang. Ngundang 2, cari 2, bantu 2, cari 2, bantu 2. Jangan pernah nyerah Bapak Ibu. Manjada wajada. Kenapa banyak orang di luar sana banyak kemarin investasi bodong? Karena banyak orang yang pengen duitnya nggak mau kerjanya. Nah di sini juga banyak. Kok saya belum dapat? Kapan saya dapatnya? Ya gimana mau dapat orang nggak dikerjain? Di mana-mana juga kerja dulu, ya kayak tukang urut aja kan ngurut dulu baru dibayar. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak? Aduh sih, tadi saya ngantuk banget, tapi sekarang jadi semangat lagi nih. Gara-gara ngomongin ada haji. 83 peserta udah pada paham semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah, besok Bu El. mendapat priority semua. Amin. Amin, 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 amin. Saya doain semua yang hadir Zoom malam ini besok closing priority semua ya. Prioritas Amin. semua. Amin. Poinnya naik dengan ajaib. Caranya. Amin. Pada naik apa namanya ganti pada dapat Yang belum keuntungan. closing besok saya doain pada closing semua, closing priority. Iya. Pokoknya Nih, tahun ini semua pada sukses, pada haji, roda semua, kita umroh haji bareng semua. Amin. gitu. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Gimana nih? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nih, Cimida mau nanya nggak? Bu Ira. Pak Ini Haji Makmur. Bu Yanti dari SSW 31, ayo monggo bertanyalah Ya, pada tanya Mbak Sari, gimana tuh caranya dapat mitra, ngumpul mitra, ayo Bu Haji, silakan bertanya mumpung dalam Zoom Bu Hajinya. Iya, di sini mah Bapak Ibu ya, yang saya jalanin ya. Itu jangan pernah baper Bapak Ibu. Wah, itu kalau baper. Tuh ada itu tuh, Bismillah Mas Sari apa? katanya. Mana? Prospek Mana, Bu? di produk. Kok di saya nggak muncul ya? Di itu. Mbak Sari kemarin ada yang saya prospek 5 priority. Produknya dikemanakan? Ini Bu Haji Rosnita. Produknya nah jadi gini, kalau yang priority itu ya jangan diambil semua, ambil sesuai kebutuhan. Takutnya kalau diambil semua, kalau udah expired kan kita repot sendiri. Gitu. Apalagi kan kalau 5 priority. Itu kan 434 dikali 5. Kayak gitu. Nah, jadi ambil sesuai kebutuhan. Nih, Mami malu-malu nih di chat. Ngomong aja, Mami, nggak usah di chat. Mami ngomong aja, Mami.
Kan tadi saya Udah ngantuk bayangin banget nih, udah jadi sampai saya ke semangat Mekah lagi nih. sepertinya nih Bu Ingat Haji omongan Roslin. istri Iya, saya Mbak Sari, ntar ngomongin haji ya. Iya, siap saya bilang. iya, Bismillah. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari, kemarin saya kan habis ada yang saya prospek, saudara saya punya toko di Pramuka. Dia Ya. bilang begini, kalau saya masuk 5 priority, otomatis saya itu dapat produknya. Kemarin udah saya jelasin, 2000 satu box. priority lebih kurang 434 VV Ya, dikali 5 lebih kurang ya. 2000. 2070 sekian. Iya. Terus dia bilang seperti ini, kalau produk banyak begini gimana caranya ini? Maksudnya dia ngejualinnya boleh lewat mana aja dan supaya aman, bagusnya diapain produknya. Terus kalau mau misalnya dijual, kira-kira ada nggak temen yang kira-kira mau istilahnya bantu, katanya gitu. Saya udah jelasin kalau produk insya Allah kalau kita udah ngambil priority 1 sampai 5 itu kita bisa nggak usah ambil semua kan gitu ya Mbak? Iya, benar. Iya. Hmm. Terus insya Allah dia itu mau ketemu sama saya lagi. Mudah-mudahan Mbak Sari bisa nemenin. Iya. Mudah-mudahan Allah ridho. Dan Iya. tadi juga Dokter Nani, Dokter Hajah Marni udah kebuka pikirannya untuk priority lebih dari 1 sampai 5. Masya Allah. Allahu Akbar. Tadi Keren, keren. Allahu Akbar. Jadi Mudah-mudahan ratu tahun priority ini, kedua. amin. Niatnya pengen berangkat haji bareng sama Mbak Sari dan tim saya yang lain. Amin, amin, Gitu amin, aja amin, Mbak amin. Sari, tolong Baik, baik, baik. penjelasannya lebih Ya, detail kalau ya, masalah produk ya, gimana-gimana dan ya, keuntungannya bagaimana gitu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja dijawab ya Bu Elmi ya. Jadi gini ya, Mami ya, kalau untuk priority, karena kan mereka biasanya bingung, ntar produknya dikemanain nih, banyak banget. Nah, saya juga kemarin tuh setelah saya pelajarin, itu bisa tuh pre-order. Jadi ambil sesuai kebutuhan kita. Nggak perlu khawatir, jadi aman. Dan itu nggak kena cas juga, saya udah tanya. Gitu. Jadi untuk kendala yang orang-orang pada ngambil priority banyak, itu nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi produknya aman di kantor. Gitu. Nah sekarang apalagi nih, tadi kan saya juga dengar cerita dari Umi Elis, dari testimoni Bapak Aki juga kan, orang tua dari Bu Rika. Itu Alkabes 4 tahun Bapak Ibu dalam keadaan perut kembung. Dengan izin Allah, ikhtiar pakai Alkabes, 3 bulan itu perutnya jadi kempes. Dahsyat tuh. Jadi semua kalau emang ya lagi-lagi ya ridho Allah gitu ya. Kalau Allah udah ridho, udah nolongin, nggak ada yang bisa dihalangin gitu Bapak Ibu. Nah terus juga pengalaman mitranya enci saya juga, Alkabes. Itu tadinya tuh perut dia nggak enak. Jadi ya, yang kebanyakan yang masalah di perut Bapak Ibu. Itu dengan Alkabes. Karena memang saya waktu dulu sebelum usaha di sini gitu ya, pernah jualan seperti ini juga. Itu emang sebagus itu produknya. Bagus banget gitu. Jadi ini kalau Bapak Ibu pernah dengar kangen water, ini biangnya. Jadi kemana-mana Ibu ibaratnya kayak bawa mesin kangen water. Dan kelemahan kangen water, karena dulu saya pernah jualan kangen water, itu nggak boleh kena cahaya tuh air kangen water, itu berubah pH-nya. Nah ini enggak, kita bisa bikin langsung. Begitu kita beli aqua, kita tetesin langsung jadi air alkali. Dan itu yang namanya manfaat air alkali, itu dia masuk ke molekul di jaringan sel darah kita yang paling kecil, itu ngeresepnya cepat banget gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi efeknya. Dan itu apa namanya ya, jadi sekarang
saya dan mitra-mitra kita semua gitu, rata-rata begitu entah ditetesin di galon, kalau di jalan dia ditetesin di air aquanya gitu. Kan kalau di galon di rumah kan bisa dipakai sekeluarga tuh. Nah, seperti itu. Pokoknya produk-produk PTBS itu bukan gini kan, ada orang yang bilang, itu mah cuman jual sistem. Enggak, Bapak Ibu. PTBS itu mengeluarkan produk-produk yang bermanfaat, ditambah lagi produk hasil dari pribumi. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Halo? Ada lagi nggak? Belum. Mau susu. Boleh nanya tentang Alkabes nggak? Saya Bu Sari. Hah? Saya Bu Sari. Iya, boleh. Assalamualaikum. Pak Aep ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mau nanya ini Bu Sari. Misalkan orang itu belum jadi mitra ya. Suara ya? Terus? Halo? Ya, Orang itu belum jadi mitra nih. Misalkan sama saya di-share nih ke grup. Itu bisa ya. masuk nggak kalau seandainya nanti menghubungi? Gimana Misalkan orang kita itu belum? saya ada ituan tuh ada Zoom meeting nih. Misalkan orang tuh belum masuk, tapi saya nge-share nih ke grup saudara nih yang tuh di sharein yang Zoom meeting itu bisa masuk nggak? Kalau Bapak share linknya, itu kan ada link kan dia pencet itu kan pasti masuk. Nah, Iya. kalau Oh, untuk masuk dia ya. masuk kan harus follow up lagi. Oh, follow up lagi. Ya kan saya juga share nih ada link Zoom gitu kan. Saya share nih ke grup-grup tuh. Nah, di situ makanya gini, Iya, tuh. kalau mau masuk istilahnya pengundangnya siapa gitu. Itu aja sih. Mengundang lah melalui Iya, grup lah iya, istilahnya. Iya. iya. Bapak ada itu teman Bapak yang masuk grup. Maksudnya yang masuk link Zoom ini. Enggak, saya masuk ngirim ke alumni dulu SMA gitu, saya Heeh, mengirimkan. Tapi ada yang pernah jadi itu sih, jadi baru daftar doang tuh. heeh. Nah, bilang gini Pak, kalau yang baru daftar doang Bapak follow up. Karena gini ya Pak, itu yang namanya momen nggak bisa diulang Pak. Dan poin itu jalan terus. Kalau Bapaknya aktif ya, gitu. Ya, Kasian maksudnya gitu Pak. Jadi kita harus kasih pemahaman yang lebih gitu kan. Pak, ini sayang banget nih kalau Bapak nggak buru-buru nikmatin produknya. Nah, Bapak ceritain deh tuh produknya. Kenapa sih di sini kerja kita cuma PCA? Jadi gini Bapak Ibu ya. Kan contoh nih ada orang datang ke kita, dia ngomong ngada-ngada. Itu hati kita berasa tuh Bapak Ibu. Tapi kenapa PTBS nyuruh kita PCA pakai gitu kan? Pakai. Kenapa? Kalau iya. kita udah ngerasain sendiri, contoh nih saya ngerasain Izumi gitu. Saya pakai. Begitu saya ngomong, saya yakin. Dia nanya, saya jawab gitu dengan yang saya rasain gitu. PCA. Nah, itu fungsinya dari PCA. Nah, contoh kalau mau ajak orang gitu ya. Apa sih? Emang kalau kayak kita cerita mie ayam. Mau beli mie ayam ya? No, di situ aja tuh murah, enak, banyak. Itu baru denger aja udah pengen beli tuh. Murah, enak, banyak kan Indonesia banget tuh. Cuman yang saat ini murah, enak, banyak, ya kan uang juga tahu gitu. Tapi ada juga beberapa yang bisa kayak gitu. Nah ini gimana Pak Aib? Iya, waktu itu juga saya kan pernah tuh prospek ya, Iya, sama leader pernah. Ya udah ada yang itu, tapi sampai sekarang juga teman masih belum itu juga. Ya alasannya itulah, kayak mana di kampung mah kendala duit gitu aja. iya, iya. Nah memang Duit gini Pak Aib, buat
sekolahnya anak nih nanti dulu aja. Ya nanti kalau Ya, itu juga ngasih kabar ya gitu aja. Kan aku saya terlalu di-share terus lah Isya ya. dihubungi terus. Ya Nih jangan gini Pak Ed. lama-lama nih saya mau ada Ya, kesempatan nih ya. Nggak ada ya, kesempatan 2 kali lagi lah kata saya. ya. Jadi kalau Mudah-mudahan. saya pribadi Pak Aib kalau ketemu yang kayak begitu karena saya berawal dari nol Pak Aib. Saya nggak ada modal. Ya ya. Jadi kalau orang bilang nggak ada modal itu berarti dia nggak mau. Dan kata Allah dia nggak baik buat kita. Nggak usah dikejar. Cari yang lain. Gitu. Jadi kalau prospek, jadi gini. Jadi saya merhatiin nih. Kalau memang dia, jadi sebelum saya prospek itu saya bilang sama mitra jangan berharap ya gitu. Maksudnya kita mah cuma ikhtiar. Nah, terus lagi-lagi kalau memang dia baik buat kita, dia join. Mudah prosesnya. Kalau emang dia nggak baik buat kita, itu Allah bikin persulit. Gitu. Nah, udah tinggalin aja, cari yang lain. Ikhtiar lagi, cari lagi yang lagi, cari lagi gitu aja. Jangan fokus sama satu orang. Kenapa Bapak fokus sama satu orang? Karena nggak ada yang lain lagi. Ya, sama. Jadi harus move on. Nah, ini Biar minumnya banyak. Tadi udah minum susu soalnya dia minum Ya, kopi. mudah-mudahan suka sekali. Penyari yang Halo lain. Mas Ari. Nah, suka sekali-kali Ya. aja dihubungi lagi itu sih ya. Iya, Iya, udah Bapak. tinggalin Pak Aep, buktiin aja, buktiin. Ya. Nah, Pak Aepnya jangan lehoi juga. Jadi harus manjada wajada. Jadi memang gini Pak Aep, kalau saya pribadi ya, saya pribadi, saya ngukurnya sama bapak saya. Usia bapak saya 61. Karena kita umat Nabi Muhammad, usia sampai 63. Emang namanya umur kita nggak tahu entah saya duluan atau bapak saya duluan. Tapi paling enggak saya udah kasih berbuat yang terbaik deh buat orang tua gitu aja. Makanya doa saya ya Allah jadikan ikhtiar saya ini bisa birrul walidain, bisa pergi haji, bisa bayar zakat, bisa sedekah gitu. Coba rubah dah doa kita sekarang. Insya Allah ntar Allah kasih kemudahan. Kayak gitu ya. Jadi patokannya ketika saya lemas saya ingat itu tuh. Oh iya saya semangat lagi. Begitu lemes lagi saya ingat itu. Jadi kayak gitu aja. Nah sekarang yang Pak bikin semangat tuh apa? Nah itu buat acuan kita, buat patokan kita biar semangat lagi. Gitu jadinya. Nah ini ada yang nanya, gimana iya, Pak? iya. Ya, terima kasih Pak. Bu atas ceritanya Bu. Ya, semangat Pak Ini ya. Mas Ari. Ya. Mas Ari, halo Mas Ari. Ini Ya. ada yang bertanya dari SSW 25 sama SSW 21. Yang SSW 25 dulu itu. Ya. Ada Bu Rusina. Ya. Dari Hong Kong. Assalamualaikum. Kalau penyakit lambung kronis pakai produk PT Best apa Bu Sari? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusina ya, jauh banget nih dari Hong Kong. Jadi sebenarnya gini, lambung itu kenapa sih bisa sakit gitu? Pertama dari pikiran. Ya. Nah, kedua itu apa sih namanya bisa juga karena saya waktu itu ya waktu dulu tuh kan sama kayak Alkabes gitu ya. Pernah jual juga dulu modelnya sama gitu kan. Itu coba terapi air putih ditetesin sama Alkabes deh buat lambung. Pertama kan itu kan di aturan pakainya 600 ml itu 1 tetes. Nah kalau saya bukan air biasa, saya kalau Alkabes ditetesin ke air biasa malah berasa saya enek gitu. Nah jadi kalau saya itu ya mitra-mitra saya pakai air anget, jadi nggak berasa. Nah kayak yang orang tuanya Bu Rika itu pakai air anget juga. Waktu itu tuh lagi kambuh tuh, itu udah bikinin deh pakai air agak sedikit panas gitu. Karena kenapa air sedikit panas itu udah mah dia masuk ke molekul yang paling kecil dari saluran darah kita, itu terus ditambah airnya agak sedikit anget gitu, di atas anget lah. Nah itu cepat ngeresepnya. Insya Allah Ibu Rusina bisa, karena ini mah cuma ikhtiar ya, lagi-lagi kan yang nyembuhin kan Allah gitu kan. Coba aja itu pagi pakai itu, terus apa? Gimana?
pagi ya, sebelum sarapan itu minum itu, terus siangnya, nah malamnya. Kasih waktu tuh 3 hari. Gimana rasanya di lambung gitu. Nah ini gimana Bu Rusina? Udah kejawabkah? Sebenarnya kalau untuk lambung bisa selain alkabes juga ada susu kambing juga ada gitu. Cuman kan kalau alkabes itu bisa buat ngebersihin ya, ngebersihin usus-usus yang udah kotor, saluran darah juga yang udah kotor itu juga bisa gitu. Makanya saya begitu PTBes baru saya bilang ya Allah keluarin dong dia dari PTBes produk kayak sejenis yang saya jual dulu gitu. Alhamdulillah itu dikeluarin juga alkabes. Jadi saya fokusnya di situ aja. Nah ini ada Bu Arma nih Bu El bertanya. Jika kaki bengkak dan muka bengkak apakah minum alkabes? Tapi aku masih nggak paham gimana kamu bisa secepat itu. Pertama warga TBDK milih desainer. Selalunya Ya. terpilih. Lalu sih. Bu El? Ya, ini ada yang bertanya dari SSW 2. Bu Arma, ya. Ya, izin bertanya, kok saya pakai LPN body lotion? Enggak, ini dulu Bu Armawati dulu nih. Bu Jika Armawati, mau tanya tentang alkabes, jika kaki bengkak dan muka bengkak, apakah minum alkabes? Itu kayaknya kalau bengkak itu dari apa ya? Ginjal ya bermasalah. Coba, jadi kemarin. Makan obat. Oh ya, itu ginjal. Jadi gini, kemarin juga ada kasus sama gitu kan kakinya bengkak gitu ya. Dicoba dulu itu pakai alkabes. Airnya agak sedikit panas, Bu. Coba 3 hari. Bismillah. Sebelum minum tuh ya lagi-lagi ini mah cuma ikhtiar udah gitu aja. Tapi dari kebanyakan yang minum yang konsumsi itu Bu, orang jantung aja juga enak loh. Jadi saya baca-baca ya fungsi dari air alkali itu bagus banget. Bisa buat semua penyakit. Orang ada yang 3 tahun nggak bangun gara-gara sakit jantung, itu begitu konsumsi air alkali, ya alkabes gitu ya dari produk dari PTBes itu bisa aktivitas lagi. Itu keren banget itu. Jadi kalau saya gini Bapak Ibu ya di PTBes ini, wasilah kita nih, orang ini bisa lunas utang. Bisa ke Mekah berkali-kali, bisa ke Mekah sekeluarga, kira-kira doa dia ke kita gimana? Udah itu aja Bapak Ibu. Insya Allah, ntar Allah pertemukan dengan orang-orang yang tepat, satu frekuensi sama kita. Gitu. Karena kita, dunia ngikutin ntar, gitu aja. Nah ini ada lagi nih, gimana Bu Arma? Bu Arma? Ya. Dah? Ya. Orang yang sakit gula minum alkabes itu bisa. Kalau gula, jadi gini dia tuh ya, air alkali itu, jadi nih kita bersyukur nih Bapak Ibu, PTBes ngeluarin alkabes. Jadi kan 80% badan kita itu kan air. Ya. Nah, itu jadi apa sih namanya? Begitu ada alkabes, jadi yang namanya nasi, yang namanya karbo itu nggak baik buat badan Bapak Ibu. Saya juga belajar dari Zaidul Akbar. Ternyata ayatnya Allah itu makanlah yang baik dan halal. Kan kita baru ke halal doang, belum yang baik. Contoh nih, saya juga lagi belajar sih ya, buat ngindarin gorengan. Kira-kira baik nggak buat badan kita? Nah gitu, jadi ditaraf di situ tuh, halal dan baik. Gitu. Nah, fungsinya dari alkabes atau alkali, dia tuh bikin badan kita basah. Kalau basah itu sehat. Kalau asam itu sakit. Pegel-pegel lah. Pokoknya ada aja deh. Gitu. Itu yang saya rasain. Gitu.
Jadi memang bagus banget, air alkali itu bagus banget gitu. Jadi sayang banget kalau kita mitra PTBes enggak nyobain dari Alkabes. Benar Bapak Ibu. Jadi memang Bu yang Sari, karena memang gimana? tadi tentang asam sama basa, kita tahu dari mana ya kita asam atau basa? Nah, dari cium keringat kita aja. Oh, Keringat kita itu keringatnya kan kemana? asam. Nah, keringat kita itu asam gitu. Nah, terus gini, kalau kita gini ya, kalau kita sering pusing, kita sering mual, itu tandanya badan kita itu asam. Gitu. Kalau Oh, kita energik, perasaan juga menentukan Bu Arma. Gitu. iya. Jadi makanya penyakit itu sebenarnya timbul pertama dari pikiran. Kedua baru dari pola makan. Makanya saya juga lagi belajar nih buat makanan yang baik. Udah makan pertama halal kan? Kedua baik. Nah, kita pilih-pilih deh tuh. Terutama tuh Bapak Ibu ya, yang namanya gula itu kurangin. Itu gula jahat banget di badan kita. Gitu. Jadi dikurangin. Nah, gimana Bu Arma? Jadi pembahasannya jadi lebar banget ya. Tadi keringatnya kenapa tuh jadi asam? Nah, iya itu Kalau efek basah? dari iya kan jadi gini ya, kan badan kita asam nih. Ditiban tuh sama nasi, sama gorengan, sama soda, sama nah itu jadi semakin asam, semakin asam, semakin asam jadilah penyakit gitu. Coba kita nih sekarang kurangin yang namanya digoreng-goreng, mulai beralih ke rebus gitu kan. Kurangin terus jangan yang digoreng, ditumis aja yang pakai minyaknya sedikit gitu. Ditambah lagi kita konsumsi air beralkali gitu. Makanya untuk para mitra jangan sampai Alkabes ini nggak ada di rumah kalian, rugi banget. Sama itu apa dalgesik ya, nah itu buat pegel-pegel juga bisa buat itu. Terus lagi gini ya, yang saya pelajarin juga itu ternyata yang mengenai makanan halal dan baik itu kenapa sekarang banyak orang kena penyakit autoimun. Salah satunya dari pola makan sama pola hidup. Malahan yang muda-muda itu. Makanya dengan kita memanfaatkan produk PTBes, jadi gini Bapak Ibu ya, jangan sampai nih kita nyari mati-matian duit begitu kumpul habis buat berobat. Jangan sampai. Makanya PTBes mengeluarkan produk kesehatan, diminum dah. Biar kenapa? Ketika kita terima 1,67 miliar, kita sendiri yang terima. Dan Allah kasih kesempatan kita buat kita terima uang 1 miliar. Kan tujuan kita itu Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana Bu Rama, udah terjawab? Ya, alhamdulillah. Ntar kalau kurang puas jawab saya aja ya. Ini ada lagi yang Oke. bertanya Mbak Sari dari Ariko. Ariko. Itu izin Ini bertanya, apanya? kok saya pakai LPN body lotion itu berair, gatal-gatal Oh, terasa terus gatal. beruntusan di kulit. Nah, Apakah jadi itu ini cocok? kasusnya sama sama saya. Saya juga pernah tuh ya, berharap ceritanya nih, kan apa namanya produk PTBes ini kan mensakinahkan rumah tangga tuh. Berharap saya ceritanya saya pakainya malam biar wangi gitu kan, jangan bau balsem gitu. Pakai ternyata begitu saya pakai di tangan itu sama juga tuh beruntusan. Terus ini kalau udah beruntusan dan di kulit itu udah terasa gatal kan, rasanya panas tuh. Nah, kalau Ibu Ariko punya Ecoviko itu dibuka, itu diolesin ke tangan. Insya Allah, Bismillah, hilang gatalnya, Insya Allah bisa balik lagi. Terus kirain saya nih, wah ini kenapa nih? Apa karena saya waktu itu belum berpikir ini cocok apa enggak. Terus saya pakai lagi, begitu lagi, berarti ternyata saya nggak cocok pakai
body lotion gitu. Nah, itu saya ngobatinnya pakai Ecoviko. Kalau udah terasa gatal, panas, itu olesin aja, itu digunting Ecoviko-nya itu ditaruh di tangan, diolesin ke semua yang gatal. Insya Allah gatalnya hilang. Terus beruntusnya lama-lama hilang. Gitu. Ya, itu ada tambahan Terima lagi tuh kasih. Bu Sari. Pak, Kalau untuk beruntus itu saran saya minum Bimex sama Haspro. Insya Allah itu sembuh. Karena waktu itu ada mitra saya juga, alhamdulillah sih bukan karena pakai body lotion ya, karena mereka eh, memang punya penyakit yang begitu. Jadi minumnya ya minum Ecopiko, Bimex sama Haspro itu aja rutin, paginya itu satu-satu jadi kan 3, siang sama malam. Nah ditambah lagi itu minumnya kolagen. Nah kalau kolagen itu kan memang istilahnya itu memang bagus banget. Kita habis makan mie aja kembung nih perut. Kita minum kolagen itu langsung enak gitu perutnya. Nah, jadi kalau untuk beruntus itu di samping mengoleskan dari Ecopiko kata Mbak Sari tadi di luar, itu alangkah baiknya diminum juga. Insya Allah nggak nyampai 3 hari sembuh. Gitu, Mbak Sari. Iya. Ya itu untuk dari dalam ya. Kalau kan biasanya kalau gatal karena saya ngerasain sendiri itu benar-benar saya perhatiin ini karena apa ya? Oh, ternyata malamnya saya pakai pakai body serum. Nah, itu gatal akhirnya saya punya ide, oh iya ya pakai ini aja deh Ecoviko gitu kan VCO gitu ya. Alhamdulillah itu mulus lagi. Terus saya pakai lagi, ternyata begitu lagi. Alhamdulillah saya udah tahu gitu. Jadinya begitu ada kasus seperti ini, jadi Bapak Ibu gini, jangan jadikan kendala ketika kita nih konsumsi produk dari PT BES gitu ya. Terus nggak cocok. Terus cerita negatif ke orang-orang gitu kan. Nah itu dipastikan bisnis Bapak Ibu nggak akan berkembang. Jadi kalau kenapa PT BES mengeluarkan produk begitu banyak, kan kita coba tuh satu-satu gitu kan. Yang cocok itu terusin buat kita testimoni ke yang lain. Kalau yang nggak cocok ya tinggalin gitu. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau ketika kan saya waktu kemarin nggak cocok tuh sama body lotion body serum. Alhamdulillah saya langsung oh iya pakai produk PT BES lagi, Ecoviko, saya olesin. Alhamdulillah sekarang udah kembali normal. Gitu. Ya, semangat. Kita mau dapat 1 miliar masa nggak semangat? Tadi saya sebelum mulai ngantuknya luar biasa, sekarang semangat banget. Ya, Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Ya Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu nih. Di sini bukan hanya menawarkan solusi Bapak Ibu. Kita punya keluarga baru, saling support, saling sayang. Ya, siapa lagi yang mau bertanya ya? Saya tungguin. Nih Umi nanya nih sama Bu siapa tadi tuh? Body lotion atau body serum? Kalau saya pakai body serum nih. Body lotion katanya. Oh, body lotion. Kalau saya body serum itu pakai begitu langsung gatel beruntusan. Pakai ini tuh aja Ecoviko Bu. Ya, kalau ada Ecoviko di rumah, digunting, dipakein. Nah, bismillah. Berarti ganti produk lain yang cocok. Ya. Karena kondisi badan kita nggak sama satu sama lainnya. Gitu. Mana lagi? Adakah? Assalamualaikum Mbak Sari, maaf baru gabung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahaya. Sahaya. Asvinurita, Uni Oh Rita. iya, Uni apa kabar nih? Tadi nggak hadir kemana kah? Iya lagi lagi di luar pakai motor. Oh iya iya Jemput iya. motor. Itu tadi apa pembahasan yang buat alergi tadi apa? Alergi apa? Bukan Untuk alergi, jadi nggak apa cocok tuh? pakai body serum, Oh pakai gitu. Eco. Ayo semangat, semangat, semangat. Kita mau dapat 1 miliar nih. Semangat Amin. Bapak Ibu. Semangat mas semangat. Terus siapa tuh? Saya. Semangat sama action Pak. Semangat doang nggak action ya sama Semangat aja. udah, action udah. Tinggal keajaiban. Nah, Karena tidak caranya semua. ngundang keajaiban mau tahu nggak Bapak? Ya gimana Bu? Bikin senang orang Pak, terutama kalau masih punya pasangan-pasangan. Kan belum punya pasangan. Ah? Kan belum punya pasangan. Nah, anak, oh ini itu ya Pak Haji Makmur. Iya. Nah, jadi gini, ada beberapa doa kita yang ketunda. Mungkin Allah pengen Pak Haji Makmur itu lebih sabar lagi. Karena kan niatnya masuk PTBS pengen punya pesantren. Kan gitu ya? Ya kan? Nah, ya kan yang namanya pengen punya pesantren itu kan Masya Allah itu pahalanya gede banget. Makanya ujiannya juga gede. Tapi di sini juga kalau kita yakin, insya Allah dah pasti ketemu dengan orang yang satu frekuensi sama Pak Haji Mamur. Gitu. Karena nih Pak Haji Mamur teachable-nya ada, semangatnya ada, terus finansialnya juga ada. Insya Allah tinggal tunggu tanggal mainnya. Kata Allah kun, insya Allah ntar Allah langsung ada yang masuk priority banyak. Yang penting Doain yakin ya, Bu, aja berprasangka baik sama Allah gitu aja. Iya. Nurut, manut, leader sama Allah. Udah. Karena kita di kendaraan yang tepat, Pak Haji. Iya. Mbak Ya, Sari. insya Allah. Ya gimana? Ya. Aku mau nanya nih Mbak, masalah buat di pertanian nih. Aku kan kebetulan punya kakak di Sumatera Barat, di daerah Damasraya. Jadi dia kebetulan emang ada sawit kan, ini sawit. Terus aku bilang gini, aku tawarin PTBS ini yang eco farming kan, yang best farm ya. Terus kata dia, oh dulu udah pernah ada yang nawarin pakai katanya. Ternyata pH-nya itu pH-nya nggak bagus apa gimana gitu katanya. Itu maksudnya pH itu diapain dulu Mbak Sari biasanya? Nah, jadi gini. Nih kan kalau di tanaman, nah saya juga ini nih menarik nih, bahas ini menarik banget nih ya. Pertanyaannya luar biasa. Jadi ternyata pH itu bukan hanya di tanah, tapi di badan juga ada pH. Iya, betul. Karena saya pernah itu tuh ya. Jadi pohonan, kenapa sih yang bagus itu di pH 7, di atas 5, paling bagus 7. Nah, kalau udah pH-nya 7 itu insya Allah tuh pohon bakal subur. Begitu. Nah, biasanya para petani itu buat naikin pH dia pakai kapur dolomit sebelum pakai eco farming ya. Oh, kapur dolomit ya. Iya. Nah, sekarang karena udah ada eco farming, buat naikin pH-nya dia disiram dulu pakai eco farming. Oh, gitu. Disiram gitu. Iya, dikocor. Pakai eco farming. Baru sejengkal dari pohonan itu ditanam tuh base farm-nya. Seperti itu. Nah, terus sebelum itu juga dicek pH dulu nih. Terus di bagian Sumatera Barat juga nih Mbak, pepaya juga kayak begitu. Jadi kebetulan mertua kan pakai ini pepaya ya, bukan mertua ini sih saudara mertua gitu. Apanya gitu jadi dicoba juga, ternyata nggak ke ini juga. Oh, berarti di pH-nya. Cuman saya nggak ngerti buat mimin pH-nya gimana gitu kan. Makanya gini, kalau misalkan nih ya, Uni pengen mendalami apa? Pertanian, itu dalamin. Pahamin semuanya. Kenapa? Yang kebayang itu ya di pertanian kalau buat di daerah ya kan. Kalau buat di Jakarta aku mikirnya kan herbal. Iya, benar. Jangan sampai petani gara-gara kita jadi gagal panen, itu Masya Allah. Aduh, nggak tahu dah kayak gimana.
Iya. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau terjun di pertanian itu benar-benar sampai paham. Iya. Karena jadi kita tuh harus paham juga. Nah, berkaitan kalau di badan kita itu alkabes, pH. Karena saya pernah tuh cek, saya kan punya alat cek kesehatan ya. Itu ternyata ketika pH kita di bawah 7 di badan kita nih, itu kita ngerasainnya pusing, kita ngerasainnya lemes. Tapi kalau pH kita netral ataupun kita di dalam keadaan basah, itu energinya luar biasa. Dan kita sehat gitu kan. Seperti itu. Nah, salah satu buat naikin pH di badan kita itu alkabes. Nah, kalau di pohonan itu eco farming. Kayak gitu. Nanti dicek pH lagi. Ada alat cek pH-nya untuk tanah. Gitu nih. Gitu. Iya, iya. Jadi jangan coba-coba kalau misalkan kita belum paham terus pakai nih, jangan. Itu di luar SOP kasihan gitu. Jadi kita kan berbisnis pakai hati gitu, maksudnya ya kalau kita kayak dia gimana rasanya gitu aja. Iya, iya. Tapi kebetulan pas nawar itu dia pernah nyoba, cuma di PH nggak cocok katanya gitu. Maka saya belum ini, maka dia berhenti gitu pakai eco farming. Iya. Padahal mah ya, padahal itu kan pH-nya kalau nggak cocok itu kan saya ada tuh. Padahal dia satu wilayah, nggak beda jauh, bedanya cuma 2 meter, itu beda pH. Yang satu pH-nya 5, yang satu 6,2. Begitu Oh iya, kita beda sedikit ya. Iya, padahal satu wilayah gitu. Iya, iya. Seperti itu. Kalau di tanah. Oke. Ada lagi? Itu kalau buat pertanian sih Semangat itu ini, dulu. semangat. Bismillah ya. Harus dong, harus semangat. Harus. Bismillah. Iyalah. Sebelum tujuan tercapai, itu kita semangat, nggak boleh pudar. Iya. Siapa lagi yang bertanya? Aduh, saya jadi tegar Ada lagi. Ibu Fatima ABC mau bertanya. Yuk, silakan Bu Fatima. RO, oh ini RO. Ini apa Enggak, nih? itu yang atas dulu Bu Sari. Kalau untuk benjolan di leher anak agar cepat kempes pakai produk apa ya dari PT BES? Nah, ada beberapa produk dari PT BES itu yang buat benjolan. Kalau saya lihat dari testimoninya, itu bisa pakai kolagen sama Havspro. Nah, terus minumnya itu pakai alkabes. Gitu. Jadi memang dahsyatnya itu ya. Saya kenapa sih mengulang-ulang produk alkabes gitu ya? Karena saya itu waktu jualan sebelum PT BES ngeluarin produk ini, saya kan pernah jualan kayak alkabes itu. Ya Allah Bapak Ibu, itu benar-benar cepat banget. Duitnya cepat kumpul gitu. Dan itu bisa buat semua penyakit. Coba deh dilihat tuh Bapak Ibu yang punya produk alkabes di rumah, list apa aja penyakit yang bisa disembuhin. Itu alkabes semuanya ada di situ. Sebenarnya saya lagi mau mendalami tentang alkabes. Gitu ya. Dan itu semua penyakit bisa Bapak Ibu pakai alkabes. Dan jadi enaknya alkabes lagi, itu Mbak, alkabes ya? kalau masukin ke galon yang gede itu buat satu keluarga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya. Bagus Itu gitu aku kan. kasih 5 tetes sih, 5 Iya, tetes 10 kebanyakan. kalau bisa. Oh, 10, siap. 10, iya, biar pH-nya itu ya. Iya. Nah, gini, apa namanya? Jadi saya emang lagi mau mendalami karena memang ini saya bersyukur ya begitu di PT BES, alkabes ada gitu kan. Jadi saya tinggal ngulang yang kemarin aja tuh. Jadi ini ada nih produk yang sama, tapi dapat hadiahnya dapat Pajero, saya bilang gitu kan. Keuntungannya gitu kan, keuntungan omset kita bisa punya beli kendaraan Pajero gitu. Wah, makin seneng, makin kencang saya. Makanya saya jadi lebih paham gitu. Ditambah lagi saya punya alat kesehatan yang ngecek pH. Itu pH ternyata nih Bapak Ibu ya. Itu alat cek kesehatan itu bikin saya makin takjub sama Allah. Kenapa? Kita itu sempurna banget diciptain Allah. Itu ada 15 mineral, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih bermasalah, kurang juga bermasalah. Nah, itu ada semua itu di alkabes.
ada semuanya. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini kalau Bapak Ibu mitra PTBes nggak punya Alkabes, pesan langsung RO, ambil Alkabes. Gitu. Dia tuh buat bersihin saluran darah bisa, bersihin usus bisa, itu semuanya. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang pada sakit jadi sehat ya, wasilah dari PTBes. Lagi-lagi yang maha menyembuhkan itu kan Allah ya, kita mah cuma ikhtiar doang. Gitu aja. Nah, terus ini ada lagi nih Bu El. Mau nanya untuk RO apa masih 2 jutaan dari Rahmat Lampung? Masih Pak, 2 juta malah sekarang dapatnya 16 box untuk RO. Nah, kalau yang 3,5 dapat 2. Kalau 2 juta dapatnya 16 box. Gitu. Ada lagi yang nanya? Bu El? Ada itu, kalau yang pakai galonnya isi ulang nggak apa-apa ya, ditetesin. Nah, gini, kan saya sampai beli, sebentar ya, saya ambil ya, cek pH saya ya, cek pH air. Sebentar, saya ambil dulu ya, sebentar. Aduh. Nih, Bapak Ibu, saya beli online. Ini pH drop. Jadi saya juga pernah cek, itu yang isi ulang, itu ada yang bagus airnya, ada yang enggak. Kalau yang enggak bagus, di sini ada patokannya nih. Di sini ada asidik. Asidik itu penyakit asam. Nah, basa itu alkali di sini nih. Ada iniannya. Nah, kenapa ada orang terapi kangen water gitu ya, sakit jantung jadi sembuh? Karena dia mesinnya itu kan teknologi Jepang. Nah, di situ dia ada cairan tuh buat ngerubah, dan mesin kangen water itu airnya bukan air keran tapi air isi ulang yang disuling lewat mesin itu, terus ada cairan. Nah, ini mana ya Alkabes saya lupa lagi ngambil. Alhamdulillah ketinggalan, saya Alkabes ada di kamar, lupa dibawa. Jadi ini fungsinya ketika Bapak Ibu nih beli air mineral, tes dulu aja sedikit. Kalau kita tes ini, misalkan jadi kuning, itu berarti asam air isi ulangnya. Maka kita netesin Alkabesnya lebih banyak lagi. Ntar begitu ditetesin Alkabes, jadi warnanya kayak gini nih Bapak Ibu, ungu. Kalau kita tetesin ini, tapi kalau nggak ditetesin ya air putih ya tetap bening. Nah, itu Alkabes nggak ada rasanya. Nah, itu yang saya suka. Kadang orang, aduh, kayak kenapa orang nggak suka jamu gitu kan? Udah ada kedengerannya aja udah nggak deh gitu kan. Nah, ini Alkabes itu nggak ada rasa sama sekali. Dan itu bagus banget Bapak Ibu. Bagus banget. Gitu. Jadi harus punya Alkabes di rumah ya. Ada lagi? Kalau nggak harus air aqua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aqua juga sekarang pH-nya udah berkurang kualitasnya. Tadinya dia 8 pH-nya, sekarang udah 7. Hijau. Gitu. Karena dulu saya gara-gara kangen water jadi paham tuh, air alkali. Gitu. Ada lagi kah yang bertanya? Semangat Bapak Ibu, semangat. Kita mau dapat 1 miliar. Ayo, siapa lagi? Kalau tidak ada lagi, sepertinya udah nggak ada lagi nih Bu Sari. Masih ada waktu ya. Ini baru belum sampai jam 10. Masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, jadi untuk mitra baru ya, itu pertama kan isi formulir. Syaratnya KTP, buku rekening.
ahli waris, email. Itu penting banget. Kenapa? Karena nanti PTBS kirim PIN ke email. Nah, ini nih Bu Fatima ABC mau bertanya lagi nih. Yuk, silakan Bu Iya, Fatima. boleh. Apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatimah, siapa yang mengundang Bu Fatimah? Sebenarnya saya beberapa minggu lalu ikut itu PPA Institute. Ya, Ada dengar kah itu? Saya sebenarnya duduk dekat Malaysia, tapi itu saya ikut itu motivation lah. PPA Institute itu macam mengenal Allah lah. Kita macam sudah tua, macam sekarang mau mengaji, macam itulah. ya. So suddenly ini WhatsApp, mari saya punya handphone lah. Dia, halo, Ya. ya, omongannya sudah campur-campur. Sudah campur Malaysia, sudah di sini duduk sudah lama. Iya. Terus Bu Fatimah? Terus ini bisnis saya memang kurang paham lah. Macam mana mau masuk, macam mana masuk apa ini, macam bisnis ini bidang saya dengar tadi ada kecantikan, ada kesehatan, ada macam pupuk macam itu kan. Iya. So saya pun ibu rumah tangga saja dekat sini, tak kerja. So macam mana kalau saya mau join itu macam mana? Nah, jadi gini Bu Saya Fatimah. kan keadaan di sini. Ya, Bu Fatimah di mana? Di Malaysia? Iya. Oh, di Malaysia, Masya Allah. Nah, ini Bu Fatimah dapat link Zoom dari siapa? Sekejap saya tengok WhatsApp saya. Itu Bu Nuri Hikmawati. Wah, Masya Allah. Itu orangnya di Pemalang ya, Bu Nurik ya? Iya mungkin lah. Saya tanya hari itu pun saya tanya ini dari mana, tapi tak dibalas lah. Pasal saya ikut seminar itu, bukan seminar macam coaching Bu Nurik lah. Malang tuh. Iya. Lepas itu ini masuk saya punya WhatsApp, insya Allah ini grup yang berkah lah itu macam saja. Amin. Saya masuk saja lah, ada Zoom, saya terus masuk saja tadi. Iya. Nah, mudah-mudahan nih Bu Fatimah ini jawaban dari doa Bu Fatimah ya. Bismillah. Iya. Nah, jadi syaratnya Bu Fatimah tadi isi formulir. Itu isinya, ya nanti dikirim ya. Itu ada nomor KTP, ada nama lengkap, ada nomor rekening, ada email, ada nomor telepon. Gitu. Ada ahli waris. Ya itu Bu Fatimah, Umi Elis udah nyambungin tuh. Ya. Udah. Boleh nanti terus, Bu Fatimah langsung ke founder. Nah, terus Bu Fatimah itu kan registrasi tuh. Kemudian belanja. Nah, Bu Fatimah mau yang plafon yang berapa nih? Plafon rezekinya. Mau yang 1, basic, yang reguler yang 3, bisnis yang 7, terus eksekutif yang 15, atau yang prioritas 31. Gitu. Nah, dari situ Bu Fatimah dapat istilahnya income gitu ya. Kalau basic contoh itu dapatnya dengan modal 2.600.000, Bu Fatimah dapat produk 14 box. Nah, potensi income-nya di situ atau keuntungan dari omset kita itu dapat bisa membeli motor senilai 20 juta satu kali. Gitu. Nah, 14 box itu produk sesuai kebutuhan. Iya, ke produk sesuai kebutuhan dari Bu Fatimah. Saya minta apa macam itu. Ya, nanti dikirim tuh ininya apa produknya. Apa namanya list produknya. Berikut manfaat-manfaatnya. Gitu.
Setelah itu udah PCA aja, pakai produknya cerita aja, pakai produknya cerita aja. Sebenarnya kalau kita nikmatin nih Bapak Ibu ya, usaha ini itu insya Allah dah Bapak Ibu. Kita Kalau pakai kita dulu menikmati macam Mbak Sari, ya, sebentar nanti kan ada juga dari Malaysia nih mau bergabung. Ya Umi Alicia kita kasih kesempatan dulu ya. ya udah. Dia baru mau masuk Zoom nanti setelah Nah, itu Bu Nuriknya tuh keluar tuh, Bu alhamdulillah. Fatimah nih insya Allah di benar. Malaysia dia masuk. Jadi gitu Bu Fatimah. Bismillah, di sini keluarga yang amat sangat menyenangkan. Iya. Setelah dikirim, maksud saya kan di Malaysia. Ya, Minta maaf ya, saya tak open kamera pasal saya tak pakai tudung. nggak apa-apa. Saya kan di Malaysia. Kalau saya register, so barang-barang sampai sini juga? Iya, Oh, oke. kan memang kita di Malaysia untuk juga pertama. ada. Oh, saya pun baru dengar ini. Nah, Pasal bismillah, sini pun mudah-mudahan saya Bu dulu Fatimah pernah, bisa jalan, itu bisa pembuka jalan di sana gitu ya. insya Allah. Dulu saya pernah masuk itu Keling kan? Ada dengar Keling kan? Keling. Dia masuk. Bila sudah masuk, bila dia tak ambil, tak dapat orang untuk masuk bergabung, so kita poin tak boleh berkembang lah. Macam itu kan prosesnya, sama kan? Nah, jadi gini, kalau di PT BES, pertama Ya. modal sekali seumur hidup. Kedua, poin kita nggak angus, Bu. Kalau kita Akumulasi tak terus. jalan. Akumulasi. Iya, Jadi itu itu Keling kalau makanya. kita tak menjual, kita tak keluar barang, dia stop kan? Dia tak dapat poin kan? Ini udah ada tutup poin. Udah, bismillah gabung ya, Bu Fatimah. Insya Allah. Ambil yang maksimal Bu Fatimah, priority. Insya Allah nanti ibaratnya Bu Fatimah beli torrent. Jadi torrent itu kan manfaatnya satu keluarga bisa menikmati. Gitu. Senang nih bisa berkenalan dengan Bu Fatimah di Arima Wisda. Terangin Terima kasih. Iya. Terangin tolong Bar. Nanti Japrian sama Bu Nurik ya, Bu Fatimah. Iya. Ya. Makasih. Semangat. Bismillah. Go pergi haji. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatimah, mohon maaf. Kalau bisa jangan keluar dari Zoom dulu. Insya Allah ini ada dari Malaysia juga mau masuk. Nanti Bu Fatimah kan bisa juga nanti berhubungan dengan beliau. Ini beliau lagi nge-download Zoom. Oke. Tunggu dulu ya. Untuk co-founder bisa tunggu sebentar ya. Dari Malaysia mau bergabung. Kebetulan dia anak Medan. Buka usaha di Malaysia itu di restoran Bu Fatimah. Oh. Jadi dia buka usaha di sana nasi kebuli. Insya Allah itu memang rencana kita sih mau buka ya cabang di Malaysia. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi juga di sana. Iya. Gimana yang lain ada pertanyaan kah? Semangat. Udah pada tidur apa ya? Ini sharing-sharing Bapak Ibu. Wangi banget. Ini udah jam berapa sih? Jam 10. Oh iya. Jadi saya mau closing statement ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi pesan saya untuk Bapak Ibu semua, jadikan setiap aktivitas kita itu ibadah, bekal kita buat nanti pulang gitu ya. Nah, terus
gali lagi apa impian kita yang paling banget motivasi buat kita. Jadikan itu acuan ketika kita lemas, kita ingat, kita bangkit lagi, terus fokus dengan apa yang kita tuju, Ibu. Terus lagi jangan pernah dengerin orang-orang toksik. Maksudnya gini, yang nggak penting orang lain nggak percaya sama kita, nggak penting. Yang penting diri kita yakin, percaya, bisa. Gitu. Jalanin, bismillah, ikutin apa kata leader, pepet Allah, pepet leader, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, Bapak Ibu. Dan selalu berprasangka baik sama orang. Jadi satu lagi jangan baperan. Mudah-mudahan ini bisa jadi jawaban dari semua doa Bapak Ibu. Gitu aja. Ya. Jadi tetap semangat, kejar impian kita masing-masing. Cukup sekian Bapak Ibu, saya minta maaf banget kalau ada salah kata dalam saya menjelaskan Bapak Ibu. Yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau yang salah itu bentuk dari kehilafan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.